Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Karena hanya Dia, Tuhan Yesus, yang layak kita sembah dan kami tinggikan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya.
Rasakanlah hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup Tuhan. Allah yang mengerti kehidupan kami Tuhan. Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami rindu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan lawatan-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami Tuhan, jamah setiap tanah hati kami Tuhan. Jadikan tanah-tanah hati kami jadikan tanah yang subur Tuhan. Agar setiap benih-benih firman-Mu Tuhan yang ditaburkan pada saat ini Tuhan boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Urapi bibir mulutnya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna, hingga kita bisa kembali bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kata takut, itu biasanya mempunyai konotatif yang negatif. Ya. Takut masa depan suram, takut gagal, takut tidak berpengharapan, takut susah. Semuanya mengarah kepada hal yang negatif. Seperti sekarang juga banyak orang bahkan di seluruh dunia takut virus corona. Ya. Kalau kita takut lalu kita menjaga diri kita, itu baik. Tapi kalau takut menjadikan kita seperti orang paranoid sampai tidak mau ketemu orang, tidak mau sama sekali keluar rumah, itu menjadikan kita dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa. Itu ada hal yang tidak baik. Ya. Dan firman Tuhan juga berkata kepada kita untuk tidak takut. Ya, di dalam firman Tuhan juga diajarkan kita untuk tidak takut. Mungkin juga masih ada banyak jemaat yang merasa takut, sehingga walaupun ibadah sudah dibuka, diperbolehkan, masih juga ada yang tidak mau datang beribadah karena takut. Ya. Nah, takut yang seperti ini, itu adalah ketakutan yang tidak baik. Ya. Kita sudah menjaga keberadaan tubuh kita, ya, menjaga protokol kesehatan, menjalankan dengan baik. Kita percaya ketika kita datang beribadah ada perlindungan Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan. Kata takut kalau ditambahkan dengan kata Tuhan, maka itu menjadi hal yang luar biasa. Takut akan Tuhan,
Tuhan itu adalah satu hal yang harus ada dalam setiap kehidupan setiap manusia, setiap orang, terlebih lagi orang percaya. Ya, takut akan Tuhan. Mari saudara, kita akan buka di dalam firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini berjudul takutlah akan Tuhan. Ya. Bahkan takut akan Tuhan ini tadi dalam ayat yang sudah kita baca, diminta oleh Tuhan kepada umat-umat Tuhan agar takutlah akan Tuhan Allahmu. Ya. Tuhan sampai minta kepada umatnya, padahal seharusnya tidak perlu Tuhan minta. Kita sebagai umat Tuhan harus sudah sadar diri, harusnya kita menyadari bahwa kita memang harus takut akan Tuhan. Ya. Tapi ini sampai Tuhan meminta, ya, kepada bangsa Israel waktu itu, karena kita tahu bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang melawan Tuhan, menentang Tuhan, ya, memberontak, bersungut-sungut, tidak takut akan Tuhan. Dan mungkin juga tidak takut akan Tuhan ini ada dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan sekarang ini, ya. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka masih terus-menerus dikuasai oleh dosa, masih terus-menerus jatuh bangun dalam dosa, tidak bisa lepas dari dosa, ya. Tidak mau hidup dalam kekudusan, tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu tanda-tandanya orang tidak takut akan Tuhan, ya. Padahal di dalam takut akan Tuhan itu ada banyak hal yang Tuhan sediakan, ya. Kalau orang takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan, ya, tadi seperti firman Tuhan katakan setelah kalimat ini, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan melakukan kalimat yang selanjutnya yang diminta oleh Tuhan, yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya. Di sini ada pengertian kita harus menundukkan diri kepada Tuhan. Hidup di dalam jalan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah tunjukkan, ya. Tidak cari jalan sendiri, tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan, ya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jangan saudara pikir kalau kita sudah hidup di jalan Tuhan, lalu semuanya serba enak, semuanya serba gampang, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, ya, tidak ada kita tantangan. Tapi justru waktu kita hidup di jalan Tuhan, di situ Tuhan akan mendidik kita, akan ada ujian, akan ada tantangan. Kita ingat kembali bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ya. Mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya. Kapan mereka harus berjalan, kapan mereka harus berhenti, kemana mereka harus berjalan, semua Tuhan yang tuntun. Tapi dalam perjalanan dari keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, ada banyak masalah, kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi. Ya. Pertama saja mereka keluar sudah mereka menghadapi laut. Jalan sepertinya jalan buntu. Sampai mereka ketakutan. Tetapi di situ mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, laut dijadikan jalan oleh Tuhan. Mereka kehabisan air. Tidak ada air di padang gurun. Ya.
tapi Tuhan sediakan. Ya. Tidak ada makanan, Tuhan kirim burung, ya, sehingga mereka bisa makan. Bahkan 40 tahun Tuhan pelihara mereka dengan roti dari surga yang disebut mana. Ya. Pada waktu mereka menjumpai air, airnya pahit. Sehingga bangsa Israel dalam perjalanan itu banyak mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut. Bahkan di dalam perjalanan itu, ketika mereka harus memasuki ya satu negeri, tidak sering mereka harus berperang, mengalahkan ya musuh-musuh, mengalahkan orang yang ada di situ, supaya mereka bisa masuk ke negeri itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi waktu kita berjalan di jalan Tuhan, jangan kita pikir semuanya lancar. Ya. Tapi justru di situ ada didikan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita jadi orang yang gampangan, menjadi orang yang manja. Ya. Tuhan mau kita jadi orang yang berkualitas. Tuhan latih bangsa Israel untuk berperang. Dari jadi budak, ya, mereka bisa ahli berperang. Ya. Karena mereka menghadapi musuh-musuh, dipimpin oleh Tuhan, mereka bisa memperoleh kemenangan. Demikianlah di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, jadi ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi jangan takut ketika kita bersama Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan menuntun kita, memberi kekuatan. Ya. Saya juga pernah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana waktu murid-murid ya menghadapi badai. Mereka waktu itu habis pelayanan bersama Tuhan. Ya, lalu Tuhan mengajak mereka menyeberang danau, ya, naik perahu. Tuhan Yesus yang suruh, mari kita menyeberang. Tuhan Yesus ada di perahu, tapi Tuhan Yesus waktu itu karena capek lelah dia tertidur. Di tengah perjalanan, di tengah mereka menyeberangi danau itu, ada badai, gelombang yang luar biasa dahsyat sampai mereka ketakutan. Ya, tapi ada Yesus di situ. Jadi mereka bisa selamat. Bahkan mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan menghardik badai, menghardik angin ribut, sehingga tenang. Sampai mereka kagum, mereka heran. Ya, siapakah orang ini? Sampai badai, ya, angin ribut bisa diredakan. Nah, itulah di dalam kita berjalan bersama Tuhan. Ya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, kesukaran sekalipun, mungkin batu-batu yang terjal, batu-batu yang tajam, atau kita harus naik turun lembah, bahkan di lembah kekelaman sekalipun, tapi bersama Tuhan, Tuhan akan pimpin kita sampai kepada tujuan, tidak akan tersesat, bahkan kita akan memperoleh kemenangan. Ya, kita akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Ya, karena jalan Tuhan itu adalah jalan kasih setia dan kebenaran. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amen. Di dalam Hosea 14 ayat yang ke-10b dikatakan, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan ya oleh Yesus melalui pengorbanan dan penebusannya. Kita harus berjalan di jalannya Tuhan, di jalan yang benar. Ya. Jalan Tuhan itu juga adalah jalan yang adil dan benar. Di dalam kitab Wahyu 15 ayat 3c dikatakan, adil dan benar segala jalanmu. Jadi kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, ya, apapun yang akan kita hadapi, kesulitan, tantangan, badai apapun, ya, tidak akan kita bisa dikalahkan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih setia Tuhan. Kita akan berjalan selalu dalam jalan yang benar. Kita akan menyingkirkan dosa dari kehidupan kita, ya. Dan kita akan berjalan lurus, tidak akan menyimpang, tidak cari jalan-jalan alternatif yang di luar Tuhan. Kita akan tetap di dalam jalannya Tuhan. Karena kita tahu ya, jalan Tuhan itu lurus, jalan penuh dengan kasih setia. Jalan Tuhan itu adil. Mungkin dalam perjalanan kita, di dalam menjalani hari-hari kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ada keadilan ketidakadilan yang kita rasakan. Tapi kita punya pembela, Allah kita, Dia yang akan membela kita. Karena jalan Tuhan itu adil dan benar. Ya. Pujilah Tuhan. Mari saudara, kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita akan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, pasti kita akan mengasihi Dia. Ya.
mengasihi. Di dalam kita mengasihi berarti ada kesetiaan. Ada komitmen yang sungguh-sungguh yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita tidak berpaling kepada yang lain. Kita menjadikan Tuhan satu-satunya pegangan dalam kehidupan kita. Dia adalah yang terutama. Dia adalah yang utama. Dia yang menjadi fokus kita. Bukan hal-hal yang lain. Bukan kesenangan kita atau hobi kita yang kita dahulukan. Bukan kepentingan-kepentingan kita yang kita dahulukan. Ya. Bukan karir kita yang terus kita utamakan. Bukan usaha kita yang terus kita perhatikan. Bukan segala sesuatu yang di luar Tuhan. Tetapi kita akan mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, kita akan setia mengikuti Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tidak akan berpaling dari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Seperti di dalam kehidupan suami istri, kalau saling mengasihi, pasti mereka akan setia di antara mereka. Itu tandanya kita mengasihi. Kita akan saling setia. Dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan setia. Apapun perjalanan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah lari dari Tuhan. Kita akan tetap setia mengikut Tuhan. Terpujilah Tuhan yang akan membawa kita terus untuk belajar untuk mengasihi Dia. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kebiasaan. Beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Dengan hati yang tulus ikhlas, dengan beriman teguh kepada Tuhan. Beribadah ini satu hal yang sungguh-sungguh ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya. Kita ingat waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir, akan Tuhan bebaskan. Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin. Lalu Tuhan bilang supaya Musa berkata kepada Firaun, bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Dari awal waktu Tuhan membebaskan umatnya, tujuannya agar mereka beribadah kepada Tuhan. Kita juga tadinya sudah diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Tuhan sudah membebaskan kita. Tujuannya Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, beribadah dengan kesungguhan. Karena di dalam ibadah itu kita bisa mengagungkan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa takut kita yang ditunjukkan dengan hormat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bahkan kita datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hidup kita, hati kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita bawa korban persembahan kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita bisa menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sebab itu sangat penting untuk kita beribadah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tahu hari ini, akhir-akhir ini ada banyak diberitakan bahwa saatnya, waktunya kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Sebab itu mari kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Semakin giat kita mencari Tuhan. Semakin giat kita datang kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang Tuhan minta kepada umatnya. Beribadah. Jangan kita tinggalkan peribadatan hanya karena kita sibuk dengan urusan kita. Karena kita takut. Karena kita masih mementingkan urusan-urusan yang di luar Tuhan. Sehingga peribadatan yang hanya ditetapkan saat ini cuma seminggu sekali. Setelah COVID. Bahkan kemarin kita lama tidak bisa berkumpul beribadah. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersekutu datang beribadah kepada Tuhan. Gunakan waktu ini, kesempatan ini dengan baik. Jangan sia-siakan Jangan ada rasa takut untuk datang beribadah. Kalau ini adalah perintah Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Tuhan pasti melindungi. Apalagi kita melakukan yang benar. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akan ada
sombong atau sok-sokan ya. Kita tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang ada untuk kesehatan ya. Mari kalau kita sudah hidup tertib ya, kita jalani kehidupan kita. Tuhan minta kita untuk beribadah. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Ini menyukakan hati Tuhan ya. Jadi jangan kita meninggalkan peribadatan hanya untuk sekedar kita mau mencari hiburan, kesenangan ya. Hanya kita mau sibuk mencari uang ya. Sibuk kita memenuhi kebutuhan jasmani kita ya. Tapi kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Gunakan waktu ini yang ada. Pujilah Tuhan kalau kita sudah bisa kembali beribadah. Mari ke depan kita akan lebih setia, lebih rajin lagi ya, beribadah kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya saudara, kalau kita takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-13 tadi, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti akan berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ada ketaatan dalam diri kita untuk mempercayai firman dan melakukan firman Tuhan. Itu namanya kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita mendasarkan kehidupan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada tradisi, bukan kepada kebiasaan, bukan kepada kepercayaan orang. Tapi kita mendasarkan kepada firman Tuhan. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Mari tunjukkan bahwa kita memang adalah umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang kita nyatakan dengan perbuatan kita tadi. Yang Tuhan minta ya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan untuk hidup menurut segala jalan yang Tuhan tunjukkan. Untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya, mengutamakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia, beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa, ya, dan untuk kita berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Saudara, untuk apa semua itu Tuhan katakan kepada kita? Tuhan minta kepada kita. Kita lihat di ayat yang ke-13 tadi di bagian akhir. Saya bacakan sekali lagi. Berpegang pada perintah Tuhan, kepada ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, Tuhan itu begitu terlalu mengasihi kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, beritahukan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh pengharapan dalam kehidupan kita, bukan rancangan malapetaka. Rancangan Tuhan itu indah bagi setiap kita. Sebab itu Tuhan minta untuk kita takut akan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan minta, supaya baik keadaan kita. Apakah kita tidak mau kalau keadaan kita baik? Ya, siapa yang tidak mau ya? Tentu itu yang menjadi pengharapan kita kan? Kita menerima keadaan yang baik karena kita takut akan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan minta. Ya, luar biasa Tuhan kita, saudara ya. Segala sesuatu memang ya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Sebab itu mari taat kepada Tuhan. Mari takutlah akan Tuhan ya. Mari terus kita mau tunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Bahwa Dialah Allah yang layak untuk kita utamakan dalam kehidupan kita ini. Satu-satunya harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah menebus hidup kita. Jangan kita menyia-nyiakan keberadaan kita yang sudah ditebus ya, yang sudah menjadi orang benar. Mari kita bawa hidup ini untuk selalu takut akan Tuhan, supaya baik keadaan kita. Dan ada banyak berkat yang Tuhan sediakan, saudara. Ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya ada menemukan 7 hal, tapi mungkin bisa lebih lagi kalau kita menggali firman Tuhan lebih lagi ya. Sebentar, yang saya dapatkan ada 7. Yang pertama, kita akan memperoleh hikmat, pengetahuan, ya, pengertian, berakal budi. Di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian.
Dalam Amsal 1 ayat 7a dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kemudian di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Berakal budi itu, kalau orang berakal budi itu dia menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub ayat 28 pasal 28 di sana dikatakan, siapa orang yang berakal budi? Orang yang menjauhi kejahatan. Ya. Nah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita mendapat hikmat, pengertian, berakal budi. Ya. Karena kita dipimpin oleh firman Tuhan. Itulah hikmat. Ya. Sebab itu mari, kalau kita mau berhikmat, ya, takutlah akan Tuhan. Ya. Itu berkat yang pertama yang kita dapat. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mazmur 112 ayat 1 dan 2a. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Luar biasa, nah ya. Bukan hanya kita, sampai anak cucu kita diberkati Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat ke-12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, kembali firman Tuhan menegaskan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, berkat Tuhan luar biasa buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, sehingga di dalam kehidupan kita tidak akan salah pilih jalan. Kita tidak akan salah memilih keputusan. Buat yang muda-muda nggak akan salah pilih jodoh, ya, kalau takut akan Tuhan. Ya. Buat masa depan kita tidak takut kalau kita takut akan Tuhan, karena Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Seperti tadi ya, kita berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Ya. Bahkan sampai anak cucu kita mengalami berkat yang luar biasa. Perkasa di bumi, mewarisi bumi. Haleluya. Ya, mau kita begini, mau kita alami berkat yang luar biasa sampai anak cucu kita, takutlah akan Tuhan. Ya. Yang ketiga saudara, dikatakan di Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya, kalau kita ulang tahun kita nyanyi panjang umurnya, luar biasa ya. Tuhan memberikan kepada kita panjang umur kalau kita takut akan Tuhan. Bukan berarti lalu orang yang meninggal usia muda tidak takut akan Tuhan. Kita tidak tahu batas umur kita ya. Masing-masing orang Tuhan tentukan. Kita tidak tahu berapa lama si A si B hidup ya. Mungkin ada yang hanya 30 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih dari 100 tahun. Tapi itu Tuhan yang tentukan. Tapi ketika Tuhan sudah menentukan batas umur kita, mungkin kita ditentukan Tuhan berumur 60 tahun. Tapi karena kita takut akan Tuhan, Tuhan bisa tambahkan. Seperti Hizkia. Waktu itu dia Raja Hizkia, ya, di dalam 2 raja-raja di sana dikisahkan. Dia sakit dan hampir mati. Bahkan Tuhan sudah mengirimkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa Hizkia tidak akan sembuh, dia akan mati. Lalu Hizkia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dia menangis, dia berteriak kepada Tuhan dalam doanya. Yesaya belum saja keluar, baru mau keluar dari tempat Hizkia, Tuhan suruh dia kembali memberitakan bahwa setelah didengar doanya, teriaknya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memperpanjang umurnya sehingga tinggal 15 tahun lagi. Padahal harusnya dia sudah meninggal, dia sudah mati karena sakit. Ya. Itulah kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bisa memperpanjang umur kita. Ya. Kalau
kita mau menerima anugerah itu, mari hiduplah takut akan Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Berkat yang lain yang keempat, ada ketentraman dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin, saudara ya. Jadi bagi orang yang takut akan Tuhan, tidak akan dikuasai oleh kegelisahan, tidak akan dikuasai oleh segala ketakutan, karena dia boleh mengalami ketentraman, damai sejahtera yang dari Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, tidak akan takut kepada kabar-kabar celaka, karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, ya, maka akan ada perlindungan Tuhan. Tuhan berikan ketentraman yang besar bagi mereka yang takut akan Tuhan, bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, ada perlindungan, ya, seperti saat ini, ya, ada ketakutan di mana-mana mengenai virus corona. Tapi kalau Tuhan belum tentukan kita mati saat ini, ya, kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita terkena, Tuhan bisa sembuhkan, ya. Sebab itu jangan takut kepada apapun. Tuhan memberikan ketentraman, perlindungan bagi anak-anaknya yang takut akan Dia, ya. Haleluya. Berkat yang selanjutnya, dia akan memperoleh sumber kehidupan. Amsal 14 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, karena terhindar dari jerat maut. Apa itu jerat maut, saudara? Jerat maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Kalau kita terjerat oleh dosa, upahnya adalah maut. Kalau kita tidak bertobat, ya. Sebab itu jangan biarkan kita dijerat oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Jangan kita terpikat oleh dosa, ya. Hati-hati saat-saat ini, ya. Di gadget saudara itu ada banyak sekali jerat dosa. Kalau tidak takut akan Tuhan, dengan satu sentuhan jari aja udah masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, ya. Tidak kudus, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pornografi, segala macam ada di situ. Kalau tidak takut akan Tuhan, gadget yang ada pada saudara bisa menjadi jerat maut bagi saudara. Jangan kita mau dikuasai oleh dosa, jangan kita mau terjerat oleh dosa, ya, sehingga kita tidak mendapatkan sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan kehidupan yang kekal buat kita. Jangan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kita kembali bersekutu dengan dosa. Jangan kita main-main lagi dengan dosa, ya. Lepaskan itu semua dari kehidupan kita kalau kita mau memiliki sumber kehidupan, ya. Hidup yang berarti di dalam Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang kita juga boleh nikmati, ya. Kerajaan Allah boleh ada dalam kehidupan kita karena kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Mari saudara, jangan sia-siakan kehidupan kita yang sudah ditebus. Jangan lagi kembali kepada dosa. Jangan mau dipikat oleh dosa, ya. Karena dosa itu kadang sepertinya manis, tapi ujungnya maut, ya. Jangan biarkan kita dibawa oleh dosa. Kita harus mengalahkan dosa, ya. Karena iman kita, ya, kepada Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan dosa, ya. Kita diberikan kemampuan untuk menguasai, melawan dosa karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Asal kita mau. Jangan kita merasa, ya, saya masih manusia, maklum kalau masih jatuh bangun dalam dosa. Kalau di dalam Tuhan nggak maklum, ya. Nggak maklum kita jatuh bangun dalam dosa, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari saudara miliki sumber kehidupan itu dalam kehidupan kita. Pegang teguh, jangan sampai lepas sampai akhir kehidupan kita, ya.
Kemudian berkat yang selanjutnya, yang keenam, tidak kekurangan. Mazmur 34 ayat yang ke-10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini janji Tuhan, saudara. Tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kita tahu keadaan sekarang, ya, karena virus corona serba sulit, ekonomi menurun, semuanya anjlok di mana-mana, ya, semua bidang. Ya. Mungkin ada banyak PHK dan sebagainya. Usaha yang tadinya maju bisa jatuh, ya. Usaha-usaha yang terkenal, yang bermerek bisa berguguran. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Tuhan yang akan memelihara kita. Karena Dia yang berfirman. Asal kita takut akan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, hidup kita masih terus-menerus kekurangan. Mari periksa diri kita. Mungkin kita hidup tidak takut akan Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan izinkan kita berkekurangan. Tapi firman Tuhan menjamin, bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, tidak akan kekurangan. Banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, untuk mencukupkan keperluan kita. Hal yang tidak mungkin Tuhan bisa pakai, bisa jadikan mungkin. Seperti waktu Tuhan memelihara bangsa Israel, waktu Tuhan memelihara Elia, sebagaimana Bapak Gembala menyampaikan yang lalu, ya. Burung gagak mengirimkan daging, padahal seharusnya daging itu dimakan sama si gagak, ya. Itulah cara Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, ya. Kita berani meninggalkan toko kita, pekerjaan kita, usaha kita, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan menyediakan keperluan kita. Kita tidak perlu takut akan apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan dan minum. Tuhan yang memelihara. Asalkan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kemudian berkat yang lain yang ketujuh, yang luar biasa, saudara. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mari boleh dibuka Alkitabnya. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Kepada mereka, kepada siapa, saudara? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib. Kalau karib itu kita tahu, saudara, ya, dekat, ya, sahabat sejati, karib, ya, selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita, ya. Bergaul karib. Kalau kita punya sahabat karib, ya, pasti kita berani menceritakan rahasia-rahasia kita kepadanya. Kita akan ceritakan punya rencana apa, punya kerinduan apa, punya rahasia apa. Kita tidak takut untuk menceritakan. Demikian Tuhan, kalau Dia bergaul karib dengan kita, karena kita takut akan Tuhan, Dia akan memberitahukan perjanjiannya. Dia akan memberitahukan hal-hal yang tadinya kita tidak tahu. Dia akan menyingkapkan dari kebenaran-kebenaran firman-Nya, ya. Dia akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi bahkan. Luar biasa, ya. Karena Tuhan bergaul karib dengan kita, ya. Karena kita takut akan Tuhan. Kita menundukkan diri kepada Tuhan. Kita mengutamakan Dia. Kita benar-benar menghormati Dia, ya. Dan Tuhan mengasihi kita. Dia menjadi sahabat yang karib buat kita. Bergaul karib dengan kita. Perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Sehingga kita tahu, ya, kita bisa menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Mungkin yang tadinya kita belum tahu, Tuhan akan singkapkan, ya. Sehingga kita tahu, kita mengerti, kita jalani, kita lakukan, dan kita akan terima. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan karena kita takut akan Tuhan, ya. Itu hal yang luar biasa, saudara, ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib, ya. Gak banyak biasanya loh, ya,
Kalau sahabat, kita punya sahabat karib kan biasanya nggak semua yang kita kenal tuh jadi sahabat karib ya. Ada hanya beberapa, karena untuk jadi sahabat yang karib itu nggak gampang ya. Tapi Tuhan ya, Allah yang luar biasa, Dia mau bergaul karib dengan kita. Syaratnya hanya takutlah akan Tuhan ya. Mari saudara bawa kehidupan kita kepada takut akan Tuhan ya. Periksa kehidupan kita, apakah kita sudah selalu hidup takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kalau di dalam keluarga, suami, istri takut akan Tuhan, pasti akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Suami mengasihi istri. Mengasihi itu berarti juga setia. Mengasihi itu berarti juga memperhatikan. Mengasihi itu berarti juga menafkahi. Mengasihi itu berarti juga memberikan rasa aman, perlindungan ya. Jangan kalau suami pergi, istrinya takut nanti sama siapa dia di sana ya, ini ya, itu ya, ya. Tidak ada ketentraman ya. Tapi kalau suami yang takut akan Tuhan ya, dia akan bisa memberikan rasa aman kepada istrinya ya. Mengasihi, mempedulikan, nggak cuek ya. Kalau pergi-pergi lama gitu ya, jauh, istrinya dihubungi gitu ya, jangan dicuekin ya. Kalau namanya suami istri itu kan bergaul karib ya, udah menjadi satu daging ya. Jadi harus ada komunikasi, itu namanya mengasihi. Kalau pergi yang gak lama juga, mungkin kemana juga ya, memberi kabar. Jangan sampai istrinya, aduh gimana ya suamiku ya, takut-takut, cemas-cemas gitu ya. Berkomunikasilah dengan istrinya. Nah, sekarang kan komunikasi itu udah gampang banget ya, nggak kayak zaman dulu. Pakai WA aja mengabarkan, udah tenang gitu yang ditinggal ya. Jangan lebih senang chat-chatan sama grup-grup apa alumninya, grup-grup apanya, tapi sama istrinya sendiri paling sekali-sekali doang. Di WA juga satu kalimat udah beres, cukup gitu ya. Kalau sama yang lain bisa panjang lebar cerita ya. Ayo bangun keintiman ya dalam kehidupan keluarga suami istri ya, itu mengasihi ya. Juga buat istri-istri harus tunduk hormat kepada suami. Bukan karena suami itu orang kaya, bukan karena suami itu orang pintar, bukan karena suami punya segalanya lalu kita tunduk. Apapun keadaan suami kita ya, dia berpendidikankah, dia kaya atau tidakkah ya, sederhana, kita sebagai istri harus tunduk kepada suami. Kita harus hormat ya. Mari bersama-sama membangun kehidupan keluarga yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Pelihara kehidupan keluarga yang Tuhan sudah berikan ya, yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Bangun kehidupan yang baik dalam kehidupan suami istri ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau suami istri takut akan Tuhan, tidak akan ada kamus perselingkuhan, tidak akan ada perceraian dalam kehidupan keluarga ya. Kalau suami istri takut akan Tuhan, sama-sama menjalankan perintah Tuhan, tidak saling menuntut. Kamu duluan yang kasih saya, baru saya mau tunduk. Kamu dulu tunduk sama saya, baru saya mengasihi. Tidak ya, namanya saling mengasihi, sudah komitmen, sama-sama jalankan. Tidak perlu saling menuntut, tapi saling memberi ya. Saling memperhatikan, saling memberi, saling mengerti. Tidak perlu diminta untuk mengerti ya. Saling mengerti, pengertian ya. Itu dalam kehidupan suami istri yang takut akan Tuhan, selalu menghadirkan Tuhan, selalu berjalan seturut dengan firman Tuhan, selalu mengikuti apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan sudah beritahukan lewat firman-Nya ya. Kalau di dalam kehidupan keluarga, anak-anak takut akan Tuhan, tidak akan ada pemberontakan terhadap orang tua, tidak akan ada anak-anak yang melawan orang tua, tidak akan ada anak-anak yang menyepelekan orang tua. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang firman Tuhan bilang, bahwa anak-anak harus menghormati ayah ibumu di dalam Tuhan. Menghormati bukan karena orang tuamu kaya, menghormati bukan karena orang tuamu berpendidikan, orang tuamu pintar, hebat. Apapun keberadaan orang tuamu harus dihormati. Anak harus menghormati orang tua ya.
Menghormati itu juga ditunjukkan waktu kita berbicara, ya. Berbicara yang hormat sama orang tua. Karena sekarang nih anak-anak zaman now itu ya, kalau ngomong sama orang tua kayaknya sudah tidak ada hormat lagi, ya. Mari latih bawa diri kita untuk hormat kepada orang tua. Dengar nasihatnya, dengar apa yang di arahan tuntunan pimpinannya. Kan orang tua itu yang ditentukan oleh Tuhan untuk mendidik kita, membimbing kita, ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, yang menyukakan hati orang tuanya, bukan menyedihkan, ya. Mari bawa kehidupan kita sebagai anak-anak untuk takut akan Tuhan, ya. Dan ada berkat Tuhan sediakan bagi anak-anak yang takut akan Tuhan, ya. Masa depan di dalam Tuhan yang luar biasa. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, ya, bahkan juga panjang umur Tuhan sediakan buat mereka. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, orang percaya yang sudah mengenal firman Tuhan, lakukan bagian kita dalam kehidupan ini, ya. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Orang tua juga kalau takut akan Tuhan, pasti akan menuntun, membimbing anak-anaknya untuk berjalan di jalan Tuhan. Memberikan nasihat kepada anak-anak, jangan biarkan kalau anak-anak kita salah. Jangan biarkan kalau mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan biarkan kalau mereka hidup dalam dosa. Ya, kita harus memberikan didikan kepada anak-anak kita. Itu orang tua yang takut akan Tuhan. Karena bertanggung jawab kepada Tuhan. Anak-anak itu Tuhan titipkan kepada kita. Supaya mereka dibawa menjadi anak-anak ilahi. Ya, dibimbing dengan pimpinan Tuhan tentunya, bukan dengan kekuatan kita. Kita minta pimpinan Tuhan, ya, supaya kita bisa mengajar anak-anak kita. Mereka berjalan di jalan Tuhan. Mereka hidup tidak sama dengan dunia ini, tapi hidup memuliakan Tuhan. Ya, mari kita minta Tuhan untuk terus memimpin kita. Kalau sebagai orang tua kita takut akan Tuhan, pasti ada hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa membimbing anak-anak kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, ya. Kalau dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan berjemaat, kita takut akan Tuhan, maka kita akan tunjukkan dengan kesetiaan kita saat ini adalah beribadah, ya. Setia beribadah, setia bersekutu memuliakan Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Dan ketika kita melakukan itu, ya, Tuhan bilang supaya baik keadaan. Ada banyak kebaikan yang Tuhan siapkan, ya, yang akan kita nikmati, yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita dan membawa kita untuk semakin setia, semakin kita membawa diri untuk takut akan Tuhan yang kita tunjukkan tadi, ya, sebagaimana yang Tuhan minta di dalam firman-Nya, di dalam Ulangan tadi, pasalnya yang ke-12, 10 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Kembalikan saya bacakan untuk saudara. Maka sekarang, hai orang Israel, kita adalah umat-umat Israel rohaninya. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, puji Tuhan, biar kita mau jadi orang-orang yang setia, yang taat, yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta dari kita. Ya. Kalau kita minta sesuatu lalu diberi, kita akan senang, ya. Coba kalau kita jadi anak, kita minta sesuatu kepada orang tua kita, lalu diberi, luar biasa kita senang. Ini Tuhan, ya, yang meminta kepada kita. Kalau kita mau senangkan Tuhan, ya, lakukan apa yang Tuhan minta. Ya, lakukan bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan. Karena kita cinta Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, karena kita hormat kepada Tuhan, karena kita mengutamakan Tuhan. Ya. Mari saudara, saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan. Karena Tuhan yang minta, kalau kita mau, pasti
kita bisa. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya akan ajak kita akan mengangkat sebuah pujian. Tuhan kita adalah Allah yang besar, yang layak kita agungkan, yang layak kita tinggikan, ya, yang layak kita muliakan dalam kehidupan. Biar terus kita memberikan penghormatan, pengagungan kepada Tuhan sebagai tanda kita takut akan Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan seluruh keberadaan kita. Haleluya. Nyanyikan besar
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuh katakan dia layak disembah. Layak disembah. Kau Raja segala Raja. Amin, haleluya. Hatiku bernyanyi. Kau bersagi serukan layak disembah. Layak disembah. Kau Raja segala Raja. Hatiku bernyanyi. Kau besar lagi serukan layak. Haleluya. Layak disembah. Kau Raja segala Raja. Ini menyembah kami Tuhan. Hatiku bernyanyi. Kau besar sekali lagi layak. Layak disembah. Kau Raja segala Raja. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya, selamanya besar dan ajaib. Besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, amin, haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami kepadamu. Haleluya. Ini penghormatan kami kepadamu. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kau layak disembah, layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Allah Roh Kudus, mari Engkau yang terus mengajar kami. Mari Engkau yang terus memimpin kami untuk sebagai umat-umat Tuhan. Apapun keberadaan kami hidup takut akan Tuhan. Engkau meminta kepada kami Tuhan, umat-umat-Mu, untuk kami hidup takut akan Tuhan. Dengan ditunjukkan kami hidup menuruti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami beribadah dengan setia dengan seluruh hati kami, jiwa kami kepada Tuhan. Dan kami berpegang teguh kepada firman-Mu, kepada ketetapan-Mu, kepada perintah-Mu. Itulah kehidupan yang takut akan Tuhan. Biar itu ada dalam hidup kami, umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Dan biarlah hidup kami menyukakan Engkau, hidup kami menyenangkan-Mu. Dengan kesetiaan kami, ketaatan kami, melakukan apa yang Tuhan minta kepada
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya dengan kekuatan yang dari Allah Roh Kudus, kami akan dimampukan melalui hari-hari kami hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terus Kau mengerjakan lebih lagi dalam hidup kami. Kami percaya setiap anak-anak yang hadir pagi ini sedang Kau berkati Tuhan, sehingga kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Kami boleh dibangkitkan roh kami menjadi semangat terus di dalam Tuhan, menjadi terus berkobar dan menyala-nyala di dalam Tuhan, menjadi umat yang lebih lagi setia dan mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan kami bawa pulang. Berkat-Mu akan terus ada dalam hidup kami. Berkat daripada takut akan Tuhan menjadi milik kami umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan dan pujilah Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang sampai hari ini mungkin belum berani datang beribadah kepada Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang akan menjamah mereka, membuang segala roh kekhawatiran, ketakutan dari kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bebas datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan kerinduan. Mereka boleh datang menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan berikan hati yang baru kepada mereka, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga mereka tidak akan meninggalkan peribadatan yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu terus menyertai anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam pergumulan, ada di dalam beban-beban yang berat. Tuhan, Engkau Allah yang menjadi jaminan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, melepaskan kami dari semuanya itu. Saat kami hidup takut akan Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi anak-anak-Mu yang menaruh harap kepada Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mereka yang sedang menghadapi apapun Tuhan, persoalan di dalam apapun, Tuhan menolong. Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan akan memimpin mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada satu perkara permasalahan apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, tapi akan membawa kami semakin mendekat kepada Tuhan. Jelang hari-hari ini Tuhan, kami semakin bertambah-tambah setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sakit, biar Kau menjamah dan menyembuhkan mereka. Biar iman mereka dibangun di atas dasar yang teguh, bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan juga Tuhan akan berikan kepada kami anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu terbebas dari penularan virus COVID Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami aman di dalam perlindungan Tuhan, kami tenteram di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu akan kami terima karena kami hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh masyarakat ada di sekitar desa Bakti Jaya ini Tuhan. Biar kiranya anugerah keselamatan yang dari Tuhan juga boleh Kau limpahkan, sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Melalui keberadaan kami yang Kau tempatkan di desa ini Tuhan, kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menjadi kepanjangan kasih-Mu untuk menjangkau mereka, untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Beri kepada kami keberanian untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang heran dan ajaib Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Engkau juga akan menyatakan perlindungan bagi gereja-Mu tempat ini. Tuhan yang akan terus menyertai perlindungan-Mu. Kami aman beribadah di dalam rumah-Mu. Kami aman dan tentram beribadah di dalam rumah-Mu, karena malaikat-Mu Tuhan mengelilingi rumah-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang. Tuhan yang ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan yang dipimpin saat ini oleh Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, bersama dengan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada di bawahnya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, hikmat yang dari Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan, untuk membawa negeri kami ini Tuhan kepada pemulihan yang luar biasa yang Kau kerjakan, pemulihan di dalam segala bidang Tuhan. Apapun Tuhan, Engkau sudah mempercayakan pemerintahan ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Kau akan berikan kekuatan kesehatan kepadanya, Kau akan berikan hikmat marifat kepadanya untuk bisa keluar dari setiap krisis yang ada dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan akan banyak jiwa-jiwa juga diselamatkan di Indonesia ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, karena Tuhan bekerja dengan luar biasa di negeri ini Tuhan. Engkau menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih
kasih Bapa, berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami. Kami percaya Engkau juga yang akan bekerja di tengah COVID-19 yang masih terus Tuhan berkecamuk saat ini, yang penularannya bertambah-tambah. Kami berseru kepada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa virus ini boleh dihancurkan di dalam nama Yesus, sehingga penularannya tidak akan lagi bertambah, tidak akan bertambah banyak Tuhan, tapi akan bertambah banyak yang sembuh, bertambah banyak yang sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada kematian, tapi yang ada kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya.